Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustad, para ustadzah, para kiai, para ibu nyai, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus pengurus TKM Masjid Al-Fitrah serta jamaah kaum muslimin muslimah yang berbahagia. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama berkumpul bersilaturahim bersama setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur, orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita ke faslun yang lain, meneruskan di faslun yang minggu kemarin, yaitu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rafa'al qalamu an salasatin, kolam diangkat oleh Allah, artinya tidak mencatat keburukan orang tersebut tatkala orang tersebut mengalami tiga hal. Yang pertama, anin naimi, teruntuk orang yang lagi tidur, hatta yastaiqadha, sehingga orang itu bangun dari tidur. Artinya orang yang sedang tidur ngomong apa saja, ngigo apa saja, itu tidak ada hukum, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika posisi kita itu tidur. Tapi kalau sudah bangun maka sudah beda. Jadi kalau ibu-ibu tidur kemudian ngigo, di dalam ngigonya, di dalam lindurnya, aku keluar daripada Islam saja, seperti itu, ngigo tapi, nah itu tidak terjadi, karena orang yang sedang tidur melakukan apapun tidak dicatat. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, sehingga orang tersebut terbangun. Satu. Yang kedua, yaitu falamma sobiyan li'annahu an khata'il wada'. Yang kedua, yaitu orang yang masih kecil, wa an sobiyun hatta yahtalima. Yang nomor dua, yaitu orang yang belum balik. Orang yang belum balik, maka apapun yang dia lakukan itu tidak dicatat baginya sebelum bocil itu ihtilam, mimpi basah, atau sebelum anak tersebut mulai masuk dalam usia baligh. Jadi kalau orang yang belum balik tidak puasa, ya tidak berdosa. Belum sholat, ya tidak berdosa karena masih
kecil. Yang ketiga yaitu hatta yaqila, yaitu wa anil majnuni hatta yaqila. Orang yang gila atau orang yang sakit jiwa itu yang dilakukan tidak termasuk dalam catatan. Berarti termasuk seperti anak kecil yang belum balik, seperti orang yang tidur belum bangun tidur. Itu berarti hukum bagi orang yang sakit jiwa itu berarti tidak dicatatkan baginya kebaikan atau keburukan sebelum orang tersebut mulai berakal sehat kembali. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tiga contoh ini yang bebas daripada aturan agama. Yang pertama yaitu orang yang sedang tidur, berarti itu bebas. Makanya apa? Di dalam hukum fikih diterangkan bahwa a'dzarus sholati isnani, uzurnya sholat itu ada dua, an-naum wan nisyan, ketiduran dan lupa. Nah, itu berarti orang tidur itu terlepas dari hukum, terlepas dari suatu kewajiban ya. Nah, kira-kira para bapak dan ibu yang ada di sini tidur tidak karena sudah bangun. Kecil tidak karena sudah muda. Sudah muda berarti sekarang sedang tua. Kan seperti itu ya. Atau sudah kecil sekarang sudah remaja dan dewasa. Dan yang ketiga yaitu kita semua alhamdulillah berakal sehat. Berarti kita punya kewajiban untuk dikenai aturan syariat agama Islam. Yang terlepas dari aturan syariat agama Islam yaitu yang pertama orang yang sedang tidur sebelum bangun, yang kedua yaitu orang kecil, anak yang masih kecil sebelum balik, yang ketiga yaitu orang yang sedang sakit jiwa sebelum dia akalnya kembali normal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tiga hal yang terbebas dari hukum syariat Islam. Ibu-ibu mau terbebas? Halo? Mau enggak? Ya enggak Bu ya. Sana saya posisinya sudah bangun. Kita sudah dewasa. Yang ketiga alhamdulillah kita semua berakal sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu sisaan dari minggu kemarin. Sekarang masuk ke faslun berikutnya. Faslun syurutu ijzail hajari, utawi piro-piro syarate peper kanggo watu. Paham Ibu? Halo? Peper, tahu peper? Tahu? Yaitu syarat-syaratnya cebok pakai batu. Nah, itu ya. Berarti dalam agama diatur sedemikian rupa. Ya. Mungkin dulu batu karena belum ada tisu, ya kan? Dulu batu karena belum ada tisu. Nah, oleh karena itu sekarang berkembang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama paslun utawi kila pasal syurutu ijail hajari, utawi piro-piro syarate cebok cukup dengan pakai batu. Dengan batu. Yaitu samaniyatun, syaratnya ada 8. Berarti kalau syarat kita masuk belum? Halo? Kalau syarat itu berarti sudah melakukan belum? Ayo. Persyaratan masuk sekolah, berarti masuk sekolah belum? Belum kan? Belum masuk sekolah. Berarti kalau kita mau masuk sekolah harus memenuhi syarat. Nah sama, berarti kalau kita hendak peper atau hendak cebok pakai batu, maka harus memenuhi syarat.
yaitu syaratnya di dalam kitab ini ada 8. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin. Yang pertama, sebelum kita mengeluarkan hadas kecil baik dari jalan depan atau dari jalan belakang, maka persiapkan dulu batu tiga batu. Ini minimal, maksimalnya bebas. Ada kata ibu-ibu, bapak-bapak, masa sih air banyak ya. Di dalam Al-Quran kan ada ya, ketika kita semua tidak menemukan air, fatayammama, maka kita tayamum. Ini kan berarti hukum ketika posisi kita tidak menemukan air atau ada batasan menggunakan air. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Yang pertama harus persiapkan alatnya dulu. Zaman dulu berarti dengan adanya batu. Zaman dulu karena belum ada tisu. Kemudian yang kedua, wa ayyunaqo ayyakuna bisalasati ahjarin wa ayyunaqo al mahal. Yang kedua yaitu tempatnya harus suci. Tempatnya harus suci. Batunya berarti harus suci, tidak posisi kena najis. Berarti dilihat-lihat dulu batunya ya. Kira-kira batu yang jangan menyakiti. Boleh gak kalau pakai pecahan beling? Jangan, itu sakit ya. Jadi kira-kira yang tidak menyakiti. Diingat-ingat, tidak menyakiti. Yang kedua, wa alla yajiba an-najsu. Wa alla yajiba lan nyeta ora garing opo an-najsu najis. Artinya apa? Tak kala kita buang air besarnya jam 9, lalu cebok pakai batunya jam 11. Boleh tidak? Tidak boleh karena sudah kering. Karena sudah kering nggak bisa itu cebok pakai batu. Jadi ketika kita, makanya di sini syarat itu sebelum kita melakukan persiapkan dulu syarat-syaratnya. Wa alla yajiba lan yata ora garing apa an-najsu najis. Wala yang takila wala yang takila lan nyeta orang olang ali. Maksudnya apa? Tatkala kita buang air besar, keluar. Setelah keluar sudah dicebok pakai batu, keluar lagi. Sudah cebok pakai batu, keluar lagi. Nah, itu berarti najisnya itu berarti tidak bisa berhenti. Berarti digunakannya setelah posisi sudah berhenti. Kemudian yang seterusnya, wala yang takil wala yatro'a alaihi, dan tidak boleh ketika kita posisi seperti itu, maka posisi tatkala kita buang air kecil, buang air besarnya posisinya tidak pindah-pindah. Artinya apa? Tatkala kita buang air besar atau air kecil di sini, maka selesaikan di sini. Jangan sampai pindah tempat. Sebab kalau pindah tempat, pasti posisi najisnya akan kemana-mana. Seperti itu. Walayatroa juga sama, tidak boleh najisnya terus-menerus datang. Tempat buang najisnya berarti posisinya tetap. Yang berikutnya yaitu kita tatkala buang air besar atau air kecil, maka posisinya setelah berhenti air kecil atau air besar tersebut. Kemudian wala yujawiza sabhatahu, dan tidak melewati najis itu kepada pantat orang tersebut. Wa hasafatahu, dan hasafah itu berarti jalan depannya laki-laki. Wala yusibahu ma'un, dan najisnya tidak kecampuran dengan air. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antakuna al-ahjar tahiratan, dan yang terakhir yang 8 yaitu batunya harus suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat kita untuk melakukan peper atau
cebok pakai batu tatkala posisi kita tidak menemukan air. Seperti katanya di atas pesawat kan seperti itu, tidak boleh mainan air terlalu banyak, maka banyak yang pakai tisu. Oleh karena itu dulu pakai batu, sekarang pakai tisu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak menemukan air atau ada batasan menggunakan air. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali ada yang ditanyakan bebas, dipersilakan. Tanya Ustaz, Ya. seandainya apa tadi dinyatakan pakai batu kan minimal 3 butir batu. Kalau pada itu ada batasannya nggak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena minimal berarti maksimalnya kan bebas. Paling sedikit itu berarti 3 minimal, berarti maksimalnya lebih daripada 3. Berarti kalau pakai tisu tidak ada batasan, yang penting posisi dianggap bersih. Dianggap bersih. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki juga seperti itu. Makanya kaum laki-laki, bapak-bapak ya. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Ada salah satu hadis seperti ini. La yadkhulal jannata man bala qaiman. Tidak akan masuk surga bagi orang yang kencingnya sambil berdiri. Oh ya. Paham Ibu? Nah, ini syurutu izzail hajari ini menerangkan tentang bersuci, tentang bersuci. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya praktekkan ya. Ibu, bapak ya, ketika posisi orang pakai jin, ya pakai jin laki-laki nih, ini tekuk. Kira-kira kalau nggak dilepas jinnya, nyiprat nggak Bu? Halo? Nyiprat. Sok, logika, nyiprat kan? Iya. Cor, nyiprat itu. Satu. Yang kedua, tatkala posisi cebok, itu kemana? Nah, ya kan? Kemana? Setelah itu dia sholat. Ini makanya apa? Sesuatu yang sepele ini bisa menghalangi daripada kita melakukan ibadah. Nah, para jamaah sama aja ibu-ibu. Kalau pipis, celana dalamnya agak dilepas seperti ini. Pas cebok bangun, celana dalamnya basah. Iya kan? Apalagi posisinya berdiri, bisa nggak berdiri? Ya nggak bisa kan? Nah, ini makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada hadis mambala la yadkhulal jannata mambala qaiman, tidak akan masuk surga orang yang kencingnya sambil berdiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu penjelasan seperti ini. Ketika orang masuk ke dalam WC, itu biasanya kan seperti itu. Tujuannya apa Bu? Pak, supaya setannya hilang. Kan seperti itu ya. Padahal ucapan kalimat itu nahan, menekan Bu. Dari ketika begini, selesai. Supaya apa? Ini tertekan. Supaya posisi itu benar-benar habis. Terus cebok. Setelah cebok dibanjur semuanya selesai. Kadang kalau nggak habis, pas bangun keluar lagi. Nah, makanya itu tujuannya untuk menekan supaya turun. Tuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan karena mengusir apa? Setan. Ya, makanya kalau masuk WC
supaya setannya barangkali lagi nongkrong pergi ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegunaannya itu tujuannya untuk menekan supaya hadas itu najis yang sebab hadas kecil itu benar-benar tuntas. Maka pakai dehem. Laki-laki perempuan juga sama begitu. Sok ibu ketarik nggak uratnya? Ketarik kan? Nah, turun. Seperti itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu tatkala proses bersalin kan seperti itu. Ya, jangan ngeden Bu, jangan apa sih? Siul aja. Seperti itu. Tarik Bu. Begitu aja, nggak boleh. Jangan, ntar napasnya habis. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai contoh najis yang disebabkan oleh hadas kecil itu dianggap sepele. Tapi itu menjadi kewajiban bagi muslim dan muslimah untuk faham tentang toharoh. Maka di dalam kitab tersebut disebutkan sampai dengan syurutu ijzail hajari, sarate cewok cukup nganggo batu tatkala tidak menemukan air atau ada batasan untuk menggunakan air. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ada yang lain, mangga bebas. Ayo silakan. Punten Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana caranya peper dengan batu. Saya baru dengar itu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau caranya berarti harus dipraktekkan Bu ya. Ya. Seperti contoh nih, contoh. Ya. Laki-laki. Selesai. Ya, sudah dehem. Batunya tempelin Bu. Kan masih nempel. Pindah, ambil batu. Kan seperti itu. Ambil. Kalau sudah nggak berembes, itu berarti sudah bersih. Paham? Tapi kalau keluarnya si biju, saking bus sehingga ngamprak cuma sampai sini, boleh nggak peper pakai batu? Tidak bisa. Kenapa? Karena wala yatroa, wala yang takila sudah ngamprak ke sini. Ke batu beri seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Berarti posisi kalau laki-laki. Ini perempuan laki-laki bagian belakang. Perempuan laki-laki bagian belakang. Kan seperti ini. Ya. Batu. Makanya jangan yang keras batunya Bu. Pasti kan ada. Ya. Terus. Seperti itu. Nah, sekiranya dalam ambil batu yang berikutnya tidak ada kuning-kuningnya, berarti sudah bersih. Paham? Tapi yang tadi wala yatroa wala yang takila sudah ngamprak sampai ke sobhatahu, ke pantat orang tersebut, bisa nggak pakai peper buat batu? Tidak bisa, karena bukan lubangnya saja, tapi kesini-sini, berarti sudah nggak bisa peper pakai batu. Paham Bu? Nah, batu atau tisu. Kalau tisu berarti lebih mudah, kan seperti itu. Nah, itu paham Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, buang air kecil. Maka perempuan itu kalah sama laki-laki. Kalau laki-laki kencing bisa dimasukin botol, ya kan, airnya. Kalau ibu-ibu bisa nggak?
nggak bisa itu ngamprak seperti itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah ketika posisi perempuan ya buang air kecil, buang air kecil, tentu kalau dalam suatu tempat itu nggak bakalan ngamprak. Tapi kalau ngamprak sampai ke fahidaihinna, ngamprak sampai ke pantat-pantatnya, berarti nggak bisa pakai peper. Paham ya? Ada kata ngamprak sini, nah berarti nggak bisa itu pakai peper, berarti sudah ngamprak. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meruan baik ya, maksudnya kan suaranya tuh tetap beda ya, cing cering beda, cek wus 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 beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara peper. Makanya kalau hal seperti ini dipraktekkan ya jangan menganggap oh jorok dan sebagainya. Ini harus bisa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya khususnya kepada kaum pria, bapak-bapak kan seperti itu, bapak kan seperti itu. Sedangkan kebanyakan yang saya lihat itu seperti itu. Ini sudah ngamprak kan Bu? Ngamprak. Makanya adabnya tatkala kita masuk khala, kamar WC, maka sebelum kita duduk banjur dulu Bu, dibanjur dulu. Kenapa? Khawatir bekas orang lain tadi belum dibanjur. Itu caranya, banjur dulu. Nah, setelah semua rata oleh air, baru kita buang air kecil atau air besar. Jangan berpepet bekasnya siapa, kan seperti itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi emang harus kita berhati-hati masalah toharo, dianggapnya sepele, padahal itu yang bisa menentukan sah atau tidak sahnya ibadah sholat kita ya. Makanya seperti itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pemikiran yaitu kepada bapak-bapak kadang seperti itu ya, yang pakai celana ya, celana panjang. Tapi kalau pakai sarung kan enak, tinggal silakan gitu aja, dekem terus selesai. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama yang laki-laki juga tentang aurat. Aurat itu kan baina suruh waruk antara pusar sampai lutut. Pakai celana pensil pas yaitu pas pinggang, pakai kaos jangkis, apa aja? Jangkis. Ketika seperti ini, kebuka nggak Bu? Ini narik ke sini, ini narik ke sini. Pas wayanya sujud, itu celengan kelihatan. Itu kalau halan yastur tidak segera ditutup, itu sholatnya batal. Ya penting kalau seperti ini sih kan enggak. Nah, tapi kalau kaos bajunya kaosnya segini, celananya segini, tapi kalau begini, ini narik ke sini, ini narik ke sini. Nah, suruh itu muter. Makanya saya pernah lagi sekolah studi banding, apa ya? Studi banding dulu tahun 2000 ke Husnul Khotimah Kuningan ya, yang pesantren Arab and English. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu sholatnya seperti ini, pakai sarung, pakai baju, lalu ini diikat pinggang, dikasih ikat pinggang. Dengan tujuan apa? Khawatir kalau seperti ini nggak narik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi batasan aurat itu mutar, bukan pusarnya saja. Jangan sampai baina suro warubah, antara pusar dan lutut, pusarnya ditutup terus konon. Ya tidak bisa, maksudnya muter sampai lututnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau semisalnya kita kencingnya kebeser-beser gimana tuh? Nggak beser-beser. Kan nggak boleh kencing tuh berdiri ya. Ya. Ya kan? Kalau kencing udah keluar duluan nggak bisa ditahan gimana tuh? Kencingnya nggak bisa ditahan. Oh ya, kebeser-beser ya. Iya. Itu biasanya
kebanyakan ibu-ibu tuh ya. Iya. Mboke ya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah agak mudanya sudah menjelang tua itu kelepdol, Bu. Kelepdol. Jadi kalau pengen pipis tuh pintunya di sini nih, pintunya. Lepasnya di sini nih. Oh, seperti itu. Sampai sana brot seperti itu. Nah, itu berarti kelepnya sudah kendor ya. Jadi gimana ya? Ini suara ibu-ibu ini anak-anak tuh suara ibu-ibu ya. Gimana kalau kebeser-beser ya? Kalau kebeser-beser berarti kan kalau sampai ke celana berarti celana itu tidak boleh dipakai lagi ketika untuk salat. Ketika pakai ondernya berarti jangan dipakai lagi ketika salat. Kebeser-beser lepas semua. Di dalam tuh ya, lepas semua terus banjur semua seperti itu, dan jangan dipakai lagi untuk salat, berarti harus disucikan seperti itu ya. Biasanya emak-emak itu beser begitu ya. Ya iya itu ya, karena tatkala pengen pipis ya pintu WC-nya di sini nih udah seperti itu, ngaprak di sini. Nah seperti itu najis, jadi harus dibersihkan ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik berarti ping-ping nih suara hati ibu-ibu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain dek, barangkali suara hatinya emak-emak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang bersuci. Jadi istinja, bahasa fikihnya istinja itu berarti pengganti dengan air. Ketika tidak menemukan air atau dengan keterbatasan air, maka bersuci pun bisa pakai alat yang lain. Pengganti air bisa jadi dengan batu ataupun yang sekarang adanya tisu. Maka yang lain bebas. Atau sudah isya? Belum? Tes, Ustadz mau tanya, misalnya udah terlanjur celana dalamnya ini kena satu tetes gitu misalkan anak kecil kan ketetesan satu tetes atau dua tetes nggak bisa dia tahan, terus kita mensucikannya itu harus ditinggal apa masih bisa dibersihkan untuk dipakai lagi gitu Ustaz? Misalkan darurat kita lagi bepergian yang nggak ada salinan gitu Ustaz. Ya. Ada lain? Ibu-ibu barangkali Bu. Ibu-ibu sambil berpikir dulu. Ya, barangkali suara ibu-ibu bisa dipakai oleh anak-anaknya. Ya dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, tatkala itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini ibarat celana dalam. Nah, dalam. Tatkala kebutuh pipis atau kebutuh pipisnya tidak terlalu, cuman kebetulan anak itu pakai celana lepis, harus dilepas dulu kan? Wah, bagian bawahnya susah banget, kecil, harus pakai plastik, tarik set, karena pensil lancip. Nah seperti itu. Pas dibuka bagian celana dalam ternyata sudah basah. Kan kelihatan Bu ya? Tik sudah basah. Lepas. Setelah lepas, anak itu suruh dikeluarkan pipisnya, terus dibanjur muter, dibersihkan. Nah celana ini ditekuk Bu, set, yang ada tis-tisnya, tes tadi dibanjur. Ini berarti disucikan. Seperti itu para jemaah yang dimuliakan Allah. Setelah dibanjur, kemudian diperas. Setelah diperas, karena darurat tidak ada lagi, terus dipakaikan kembali. Ini berarti si celana itu sudah suci. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Itu ada mic nih. Itu mic-nya. Marwa, mic-nya. Iya Pak, punten ini kalau bahas fikih memang apa ya? Ada. Baterainya habis tuh. Tukar. Ikut. Kasihin bunda itu. Dalamannya itu kadang-kadang kotor gitu. Jadi kalau misalnya mau sholat, apakah kita lebih baik setelah bersuci itu lebih baik dilepas saja gitu untuk sholat atau tetap tidak masalah gitu Pak, karena kedalamannya itu kena keputihan gitu, karena kan perempuan sering kayak gitu Pak, baik dari sampai ibu-ibu juga sering kayak gitu. Jadi apakah baiknya dilepas saja gitu biar lebih suci atau tidak masalah kalau mau sholat gitu Pak? Terima kasih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, najis diantaranya sudah ada dalam ketentuannya ya. Ada najis mukhafafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladah, ada najis ma'fu. Kan seperti itu. Cuman yang termasuk najis juga kullu kharitin, sesuatu yang menjijikan bagi dirinya itu termasuk najis. Salah satu contoh tadi sama Ustazah ya, pas waktu bebersih ya, sudah cebok sudah apa, ternyata ibu nih nggak yakin, udah bau dan sebagainya kan seperti itu. Tapi dalam rasa ibu itu saya tidak kebelet pipis, tidak terkena pipis. Berarti secara umum bagian dalam ini berarti tidak terkena najis. Najisnya kencing. Tapi kalau keputihan yang nempel itu termasuk najis, maka harus dilepas. Jangan dipakai kembali. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata posisi tidak terkena sisahan pipis, tidak terkena keputihan, normal, tapi perasaan ini saya dipakai dari pagi. Oleh karena itu nggak yakin bahwa saya ini khawatir ada pipis yang tidak terasa, maka ibu cari jalan aman, yaitu lebih baik jangan dipakai. Lebih baik jangan dipakai. Kenapa? Kalau ibu-ibu nggak pakai celana dalam juga nggak jadi masalah sholatnya. Paham ya Bu? Yang jadi masalah kalau bapak nggak pakai celana dalam, itu masalah besar. Paham ya? Makanya ibu-ibu sering lihat kalau orang sholat zaman dulu, tatkala mau sujud pasti begini nih, sarungnya diginiin. Ini sarung diginiin itu pengganti celana dalam. Paham? Supaya apa? Pas di sini berarti ngumpul kejepit. Oh ya. Itu berarti kalau laki-laki tidak pakai celana dalam itu berbahaya. Tapi kalau perempuan tidak pakai celana dalam tidak masalah tatkala tatkala sholat itu pas sholat tapi khawatir ini seperti ini dan sebagainya, maka lebih baik tidak dipakai kalau dalam hatinya tidak yakin. Seperti itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adanya dalam keyakinan, tidak kena sisa pipis, tidak kena keputihan, tapi perasaan saya tidak yakin, maka lebih baik jangan dipakai kembali. Itu cari aman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita sudah masuk isya ya. Ntar disambung minggu depan ya. Minggu depan dalam bab faslun fi furudil wudu, menerangkan tentang wudu. Bisa babnya bab wudu, tapi ntar pertanyaannya bisa bebas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Terakhir, berarti tatkala kita punya keraguan maka lebih baik kita tinggalkan, lebih cari aman. Itu saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.